Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadi pertama-tama kita memuji Allah. Selanjutnya kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada siang ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang kedua, yaitu tentang masalah ekonomi mikro. Sedikit kami mengulangi yaitu pembahasan sebelumnya, di mana pada pertemuan pertama kita sudah melaksanakan kontrak perkuliahan. Dan selanjutnya kita juga pernah memaparkan yaitu secara garis besar masalah ekonomi, jadi pembagian daripada ekonomi dan pengertian daripada ekonomi. Hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro. Jadi untuk tema hari ini adalah ekonomi mikro, yaitu pengertian, teori, tujuan, dan ruang lingkup daripada ekonomi mikro itu sendiri. Pada pembahasan tentang masalah ekonomi mikro ini merupakan pembagian daripada ekonomi yang pernah kita bahas kemarin, yaitu ekonomi ada dua, ada yang dalam bentuk ekonomi mikro dan ada yang bentuknya ekonomi makro. Jadi untuk sekilas perbedaannya secara besar adalah ekonomi mikro dia hanya membahas yaitu individu, perusahaan ataupun produksi lainnya, atau konsumen, perilaku konsumen atau hal-hal lain yang dia lebih khusus dibandingkan dengan ekonomi makro. Kalau ekonomi makro dia berbicara secara agregat, yaitu secara keseluruhan, pendapatan negara secara keseluruhan, masalah moneter dan fiskal, masalah mata uang, itu berbicara tentang masalah ekonomi makro. Sedangkan ekonomi mikro dia hanya berbicara yaitu masalah tentang individu, perusahaan, konsumen, dan masalah harga produksi dan distribusi dan lain-lain. Itu kalau kita ibarat dengan hutan itu merupakan kita umpamakan ekonomi makro, sedangkan pepohonan yang ada di hutan itu merupakan ekonomi mikro. Jadi lebih khusus ya. Di sini ada pengertian daripada para ahli. Ekonomi mikro adalah kajian tentang individu, rumah tangga, dan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam suatu proses ekonomi yang lebih besar. Itu menurut Mary dan William. Selanjutnya menurut David, ekonomi mikro adalah suatu langkah analisis sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktor sampai bentuk pertimbangan atas biaya dan manfaat. Sedangkan menurut Adam Smith, ekonomi mikro adalah suatu pertimbangan yang rasional dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Nah, ini masih sama dengan apa yang kita sampaikan tadi, yang bahwa berbicara ekonomi mikro itu berbicara secara satu perusahaan, kemudian ataupun satu konsumen ataupun satu produsen yang masing-masing mereka itu bagaimana langkah mereka, perilaku mereka di dalam
menjalankan ekonomi mereka sendiri. Selanjutnya, tujuan daripada ekonomi mikro yaitu dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang maupun jasa, dan aplikasinya dari sumber yang terbatas. Di antara banyaknya penggunaan argumen. Artinya apa? Di sini tujuan daripada ekonomi itu adalah kita dapat menganalisis tentang pembentukan harga relatif. Harga relatif itu perbandingan antara harga satu dengan objek lain. Misalkan harga Indomie 3.000, sedangkan jasa daripada karyawan itu satu bulannya 23 juta. Itu harga relatif antara satu produk barang dengan produk barang atau jasa yang kesemuanya itu harus ada keseimbangan, Jadi nanti ada harga relatif, ada harga nominal, satu lagi yaitu harga yang real. Jadi ini ketiga-tiga ini terjadi perbedaan. Selanjutnya dapat melakukan analisis tentang kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, dan menjelaskan berbagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dalam bentuk persaingan yang sempurna. Nah, di sini karena memang nanti dalam penjelasan masalah pasar secara struktural itu ada dua dia, ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar yang persaingan tidak sempurna. Nah, di sini nanti ada pada masalah ruang lingkup daripada ekonomi mikro itu sendiri. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup dari teori ekonomi mikro adalah produsen dan konsumen. Namun dalam dunia ekonomi, produsen dan konsumen adalah bentuk individu di setiap kondisi masyarakat, organisasi, perusahaan, dan rumah tangga. Nah, di sini ada 8 ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama yaitu interaksi di pasar barang. Ini mesti persoalan interaksi di pasar barang jelas, karena pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, di sini memang akan terjadi interaksi antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya perilaku penjual dan konsumen. Ada berapa perilaku konsumen? Yang pertama yaitu apa? Menginginkan harga yang murah. Kemudian melihat barang yang lebih bermanfaat. Kemudian membandingkan harga di antara satu produk dengan produk yang lain. Ada 15 perilaku konsumen yang memang selalu terjadi di pasar. Ya. Selanjutnya teori nilai guna. Nah, teori nilai guna artinya seseorang itu di saat dia membeli sebuah barang, sebuah produk, pasti dia akan melihat sejauh mana manfaat yang dia peroleh daripada produk tersebut, atau sejauh mana kepuasan daripada konsumen itu setelah dia memiliki barang yang dibeli. Selanjutnya teori struktur pasar. Nah, di sini yang kami bilang tadi, yang bahwa secara pasar secara struktur dia ada dua ya, ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu jelas dia stabil antara penawaran dengan permintaan stabil, kemudian tidak ada
orang yang monopoli harga, dia stabil ya, seperti pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Akan tetapi ini ada pasar nanti, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Ada berapa pasar persaingan tidak sempurna? Ada berapa? Ada. Salah satunya apa? Yang pertama yaitu pasar monopoli. Yang kedua pasar oligopoli. Yang keempat pasar monopsoni. Kemudian yang keenam adalah elastisitas harga. Nah, di sini makanya para produsen itu memang dia dalam menentukan harga barang produksi dia itu harus melihat bahan baku daripada produksi dia. Misalkan bahan baku yang merupakan faktor produksi sudah naik, jelas harga yang akan dia jual juga akan naik. Harga ubi sudah naik, keripik yang dia jual juga harus dia naikkan harga. Akan tetapi di saat dia menjual dengan harga yang lebih tinggi, maka akan terjadi pengaruh terhadap harga daripada permintaan. Akan terjadi pengaruh terhadap harga permintaan. Nah, disinilah yang dikatakan dengan elastisitas harga, yaitu harga produk pertama dengan harga sekian, kemudian di produk yang kedua karena bahan bakunya sudah naik, dia menaikkan harga, maka permintaan pada produk yang kedua ini mungkin agak lebih rendah. Kenapa? Karena harganya yang sudah tinggi. Selanjutnya adalah industri. Industri memang ini merupakan ruang lingkup daripada ekonomi mikro. Karena apapun ceritanya, tanpa industri maka tidak akan terjadi ekonomi. Nah, tidak akan terjadi ekonomi. Selanjutnya pasar input. Nah, ini pasar input yang pasar tempat yang menjadi faktor produksi bagi si produsen. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi, bahwa di mana tempat dia mengambil bahan baku. Selanjutnya kita masuk dalam menyimpulkan, ya. Jadi kita harapkan kepada semua mahasiswa untuk dapat menyimpulkan dari sejumlah materi yang telah kita paparkan tadi. Nah, coba disimpulkan, dapat ditulis ada berapa poin-poin penting saja dari pengertian, kemudian ruang lingkup serta tujuan daripada ekonomi mikro. Ya, silakan. Yang keempat yang pertama ini menunjukkan yaitu tentang perbedaan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Yang untuk B, kelompok B, kita ingin saudara mendiskusikan yaitu elastisitas harga. Nah, nanti ada kasus boleh ditunjukkan. Yang C, coba Anda diskusikan yaitu tentang penawaran dan permintaan. Dan ada nanti teori ekonominya, di mana jika penawaran semakin tinggi, permintaan sedikit, maka harga akan menjadi murah. Nah, jadi kebalikan daripada itu. Dan tunjukkan kasus yang sedang terjadi hari ini. Ada yang terjadi kendala dalam diskusi? Ini elastisitas harga kasusnya apa? Kasusnya terjadi tentang
biasanya itu sulit terjadi di saat harga barang baku yang tidak stabil, sehingga para konsumen itu mengambil lebih memilih jalan alternatif, karena kalau dia misalnya dia mau beli beras itu sudah tinggi hari ini berasnya itu semakin tinggi, sudah sampai 200.000. Jadi dia memilih alternatif lain, dia membeli singkong, dia membeli ubi, membeli tepung, karena harganya itu sudah tinggi. Kalau ekonomi mikro dengan makro itu urusan negara, moneter, fiskal, tentang masa uang, inflasi, itu urusan negara. Uangnya itu secara nasional ya, secara agregat ya, secara keseluruhan dia tidak melihat lagi bagaimana perusahaan ini, perusahaan itu, tidak lagi ya. Oke, sudah. Sekarang coba kita persilakan daripada masing-masing kelompok untuk dapat mempresentasikan dari hasil diskusi yang telah dilakukan barusan. Coba kita persilakan dulu kelompok C, gimana? Kelompok A dulu. Coba kelompok A, B atau C? A, B, C. Coba A dulu. Bagaimana perbedaan antara ekonomi mikro dan makro dan ruang lingkup? Coba, siapa yang jadi juru bicara? Boleh. Silakan. Oke, yang lain ada langsung. Oke, yang lain. Ayo boleh dipresentasi untuk kelompok A. Coba dipresentasi tentang ekonomi mikro dan ataupun B sudah selesai. B sudah selesai. Coba kelompok B, boleh dipresentasi dulu kelompok B. Boleh, enggak usah. Coba. Kami dari kelompok D berdasarkan hasil mengenai dua tipe elastisitas harga. Dunia makroekonomi umumnya mengenal dua tipe elastisitas harga, yakni elastisitas permintaan dan elastisitas pengeluaran. Elastisitas permintaan biasanya mengukur seberapa besar perubahan permintaan yang terjadi jika harga barang dinaikkan sebesar satu ukuran persentase tertentu. Sementara itu, elastisitas penawaran adalah seberapa besar perubahan penawaran suatu barang jika terdapat perubahan harga. Ekonom biasanya menggunakan dua tipe elastisitas
Bagus. Terima kasih kepada kelompok B yang telah mempresentasikan hasil diskusi ya. Nah, memang demikian ya, sedikit harga pada permintaan itu karena terpengaruh dengan harga bahan produksi, ya, faktor produksi. Misal kayak kita katakan tadi, sawit itu sekarang itu sangat banyak kalau di Indonesia. Harganya itu akan anjlok ya, karena terlalu banyak penawaran. Oke, selanjutnya kita siapa? Kelompok A dulu. Kelompok A. Coba kelompok A. Tentang masalah ekonomi mikro dan makro. Perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesimpulan yang dilakukan tentang penelitian kami yaitu mengenai ekonomi mikro. Perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah bahwa ekonomi mikro dia berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sedangkan ekonomi mikro dia fokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Ruang lingkup dari ekonomi mikro dia lebih spesifik, yaitu seperti rumah tangga dan perusahaan, sedangkan ruang lingkup dari ekonomi makro dia lebih luas dan menyeluruh, seperti fiskal dan moneter dalam suatu negara. Sekian, terima kasih. Boleh. Oke, terima kasih kepada kelompok A. Berikan kartu karena mereka itu sudah berdiskusi mencari titik temu bagaimana perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Jadi sudah kita pahami bersama ya bahwa ekonomi makro itu berbicara tentang agregat secara nasional, ruang lingkupnya yaitu baik masalah fisikal, moneter, mata uang, dan pendapatan negara dan lain-lain. Sedangkan mikro itu berbicara tentang masalah individual, perusahaan atau berbicara tentang teori pasar, berbicara tentang teori produksi, berbicara tentang teori konsumsi, berbicara tentang teori penawaran, berbicara tentang teori permintaan. Nah, untuk selanjutnya kita meminta kelompok C untuk Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran adalah suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual dan menjelaskan hubungan antara harga komoditas dan dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Contohnya, seperti kasus tentang makanan pokok seperti minyak sawit. Dari hasil diskusi tadi, maka dapat kita simpulkan yang bahwa jadi ada berapa? Ada tiga ya, ada 3 poin yang penting. Yang pertama berkaitan dengan ekonomi mikro dan makro, di mana ekonomi mikro itu berbicara secara individu, sedangkan ekonomi makro itu berbicara secara agregat. Kemudian masalah elastisitas harga permintaan itu sangat berpengaruh dengan apabila harganya itu tinggi, maka permintaan itu akan menurun. Selanjutnya yaitu tentang teori penawaran dan permintaan. Itu masih ada kaitannya dengan harga elastisitas harga tadi. Yaitu di mana apabila penawaran itu semakin tinggi, permintaan menurun, maka harga akan turun. Apabila permintaan itu penawaran itu sedikit, sedangkan permintaan itu banyak, maka harga akan semakin tinggi atau naik. Nah, untuk hari ini kita rasa cukup kita kedahi sampai di sini, dan untuk selanjutnya mari kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita peroleh hari ini, ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkah, dan untuk ke depan kita akan mempelajari masalah teori pasar.
Jadi untuk ke depan kita akan mempelajari tentang teori pasar dan teori produksi. Nah, untuk hari ini lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah.